Ya, oke, silahkan Mbak Maria presentasi. Baik Bu, selamat malam Bu Indri dan teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis online travel agent. Di sini kita bahas tentang agen online travel ya teman-teman. Sebelum kita mulai, oke, di sini kita pastinya online travel agent ini identik dengan industri pariwisata ya teman-teman. Memang perkembangan industri pariwisata itu berkembang dengan cukup pesat, walaupun pada saat pandemi sih sempat mengalami penurunan yang cukup drastis ya teman-teman. Tapi setelah pandemi, industri pariwisata Indonesia ini cukup berkembang dengan baik. Kita mulai uh, kedatangan banyak-banyak turis lagi gitu. Nah, terkait dengan perkembangannya, dari pemerintah sendiri pun punya menargetkan nih teman-teman. Di sini bisa kita baca target dari pemerintah ini 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan 275 juta perjalanan wisatawan Nusantara per tahunnya. Kalau berdasarkan data ini 2016 dan 2017, pastinya dengan data terbaru mungkin ada perbedaan, tapi pastinya dari pemerintah selalu menetapkan target gitu. Nah, untuk bisa mencapai target-target tersebut, perlu adanya agen perjalanan. Jadi agen perjalanan ini salah satu usaha yang bergerak di bidang pariwisata. Jadi dengan adanya agen perjalanan ini mendukung tercapainya target tadi yang ditetapkan pemerintah gitu. Nah, kalau kita membahas tentang agen perjalanan, jadi agen perjalanan ini ada dua ya, teman-teman. Yang pertama ini konvensional dan yang kedua adalah online gitu. Nah, sebenarnya bukan hanya di agen perjalanan pariwisata aja, tapi di semua eh, pada di kehidupan kita sehari-hari pun juga ada dua jenis ya, konvensional dan juga online gitu. Tapi seiring perkembangannya digital, teknologi, sekarang kita lebih banyak menggunakan platform-platform online gitu. Salah satu contoh yang di kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita mau pergi ke suatu tempat, kita order online, transportasi online. Jadi udah jarang kalau kita menggunakan agen-agen konvensional seperti ojek pangkalan atau segala macam. Nah, hal tersebut juga sama nih di industri pariwisata gitu. Kenapa sekarang orang-orang masyarakat lebih cenderung menggunakan agen-agen online? Karena memang banyak kelebihannya. Di sini kita bisa lihat, jadi travel agent online ini kalau dibandingkan dengan konvensional pastinya lebih cepat. Di sini ada data responden ya tahun 2022. Di sini lebih cepat, pastinya lebih praktis juga dibandingkan dengan konvensional gitu. Terus penawarannya terlebih baik juga, terus akses informasinya lebih luas. Karena kalau konvensional kan ketika kita ingin mencari tahu, pastinya terbatas akan waktu, efisiensinya juga kurang gitu. Jadi dengan online pastinya semua yang kita pengen tahu bisa didapatkan dengan lebih cepat gitu. Terus mudah dibandingkan juga dengan produk lain. Kalau konvensional ketika kita mau membandingkan suatu produk atau jasa cukup sulit dan membutuhkan waktu yang lebih gitu. Jadi kalau kita bandingkan apple to apple, prefer online daripada konvensional gitu. Nah, di studi kelayakan bisnis kali ini yang akan dianalisis adalah bisnis online travel agent yang berpindah dari konvensional gitu. Jadi pemilik bisnis online travel agent ini dulunya memiliki bisnis konvensional, tapi karena seiring perkembangan digitalisasi, sang pemilik bisnis konvensional ini punya ide gimana caranya biar tetap lanjut bisnis ini, tapi kita ubah ke online gitu. Nah, untuk bisa membangun bisnis online, kita perlu adanya studi kelayakan bisnis nih. Ada 5 aspek yang penting untuk kita pelajari gitu. Pertama hukum, kedua pasar, teknis dan teknologi, manajemen, dan financial. Gitu. Kita bahas yang pertama dulu ya, teman-teman. Nah, pada aspek yang pertama kali kita harus teliti itu adalah aspek hukum ya. Jadi ketika hasil kajian di aspek hukum ini menunjukkan sebuah ide bisnis yang layak, maka aspek-aspek selanjutnya bisa kita lanjutkan gitu. Jadi ini salah satu aspek yang penting nih, yang pertama kali harus kita tahu.
Nah, secara spesifik, analisis aspek hukum ini bertujuan untuk menganalisis ya pastinya, menganalisis legalitas, terus kesesuaian bentuk badan hukum, terus apakah bisnis yang diusulkan ini memenuhi syarat, dan juga jaminan yang disediakan gitu. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih pada aspek hukum bisnis online travel agent. Yang pertama ini bentuk badan usaha ya. Jadi kegiatan bisnis ini pastinya nggak bisa lepas dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk bisa menjalankan suatu usaha gitu. Nah, bentuk badan usaha yang terpilih adalah PT, perseroan terbatas, karena memenuhi seluruh kriteria yang berlaku gitu. Kedua, ini kelengkapan umum ya. Kelengkapan umum ini diperlukan saat bisnis baru akan dimulai dan juga saat bisnis sudah berjalan, karena terdapat beberapa kelengkapan yang harus kita upgrade secara berkala. Ini ada SKDU. SKDU ini surat keterangan domisili usaha gitu. Jadi dokumennya menunjukkan lokasi atau alamat tempat usaha beroperasi gitu. Walaupun ini bisnisnya berbasis online, tapi kita tetap perlu SKDU karena untuk data kantor pusatnya gitu. Kedua ini NPWP, nomor pokok wajib pajak. Terus ini izin gangguan. Ini izin resmi dari pemerintah untuk membangun atau mengoperasikan suatu usaha di lokasi tertentu gitu. Terus SIUP ini surat izin usaha perdagangan, dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah kepada perusahaan untuk menjalankan perdagangan gitu. Terus sama TDP ini tanda daftar perusahaan. Jadi perusahaan kita ini resmi terdaftar gitu, bukan perusahaan ilegal gitu. Nah, selanjutnya ada kelengkapan khusus. Jadi ini kelengkapan spesifik yang diperlukan bisnis online travel agent yang akan dijalankan gitu. Yang pertama ini TDUP. TDUP ini badan pemerintah gitu yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan terpadu untuk proses perizinan gitu sama penanaman modal di suatu negara. Kedua, keanggotaan ASITA. ASITA ini Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Jadi organisasi ini, ASITA ini, dia tuh menjadi wadah perusahaan-perusahaan yang fokusnya bergerak di industri pariwisata dan perjalanan. Gitu. Yang ini ketentuan pembuatan domain ya. Jadi aturan sama prosedur yang harus diikuti ini untuk bisa mendaftarkan perusahaan agar kita punya domain internet gitu. Jadi kan kita pastinya berbasis online. Jadi kita harus punya pembuatan domain ini. Jadi kita punya domain di internet gitu. Jadi biar kita bisa menjalankan bisnis by online maupun tadi offline gitu. Next kita masuk ke aspek kedua, yaitu aspek pasar. Jadi sebelum memulai bisnis online travel agent, jadi analisis aspek pasar ini tuh punya peran yang cukup penting ya, krusial, karena pastinya sumber pendapatan utama perusahaan kan berasal dari penjualan produk atau jasa ya yang ditawarkan perusahaan gitu. Nah, analisis aspek pasar ini punya 3 tahapan nih. Pertama segmentation, targeting, dan juga positioning ya, atau disebut STP. Nah, segmentation ini tujuannya agar perusahaan lebih mudah dalam melayani berbagai kebutuhan dan keinginan pasar gitu. Ya, kedua targeting. Targeting ini tahap kita membagi-bagi pasar. Jadi pasar yang sudah dibagi dan dipilih akan dilayani oleh perusahaan dengan cara memenuhi kebutuhannya. Ketiga, positioning atau posisi pasar yang diinginkan perusahaan adalah upaya perusahaan dalam membentuk citra atau pandangan konsumen pada produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Next, kita masuk ke aspek ketiga, yaitu aspek teknis dan teknologi. Nah, pada aspek teknis ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan teknis ya yang diperlukan bisnis online travel agent gitu. Jadi untuk menganalisis kelayakan lokasi, besarnya skala produksi, terus ke kriteria pemilihan mesin, layout bangunan, fasilitas, dan juga teknologi yang digunakan. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan teknis bisa dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ini software atau kebutuhan perangkat lunak. Jadi pada proses bisnis online travel agent tuh pastinya kita butuh software ya, karena memang berbasis online gitu. Jadi keseluruhan proses bisnis ini dijalankan berbasis online, jadi kita butuh perangkat lunak atau software.
kedua ini perangkat keras atau hardware gitu. Jadi selain kita butuh perangkat lunak, perangkat keras ini juga nggak kalah penting. Ini biasanya tuh ada komputer, printer, scanner, dan lain-lain gitu. Terus kebutuhan fasilitas, fasilitas ini kayak koneksi internet, terus daya listrik, air, penerangan, meja, kursi, dan lain-lain gitu. Nah, kebutuhan kemitraan ini maksudnya adalah kalau kita bisnis online, sebenarnya nggak hanya bisnis online aja sih, tapi semua jenis bisnis pastinya butuh kerjasama dengan pihak luar gitu. Nah, contoh dari online travel agent ini bisa jadi maskapai penerbangan, hotel, bank gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai kebutuhan kemitraan, ada salah satu contoh di aplikasi online yang saya sendiri sering pakai. Nah, di aplikasi online ini semua memang sudah berbasis online, tapi ada satu kelemahan bahwa dia belum bekerja sama dengan kemitraan bank gitu. Jadi walaupun kita menggunakan transportasi online ini, pesan by online, tapi untuk biaya atau pembayarannya itu tetap cash karena dia belum bekerja sama dengan bank. Nah, kalau kalian mau membangun suatu bisnis online, penting banget untuk bekerja sama dengan mitra itu, terutama bank. Karena salah satu tujuan menggunakan fitur online karena memang pembayaran sekarang tuh by online semua gitu. Saya sebagai konsumen yang seringnya cashless, nggak pernah bawa cash, itu sangat terbantu dengan adanya perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan bank gitu. Nah, terakhir ini lokasi bisnis ya, walaupun bisnisnya ini online, tapi tetap harus kita pertimbangkan nih lokasi perkantorannya gitu. Jadi biar bisa menentukan budget perusahaan juga. Next, ini aspek manajemen ya. Uh, pada analisis aspek manajemen ini, bisnis online travel agent akan dibahas mengenai yang pertama struktur organisasi. Ya, struktur organisasi ini mengelompokkan individu-individu berdasarkan pekerjaan mereka. Kedua, ini ada deskripsi pekerjaan ya, bisa kita lihat. Yang pertama ini adalah CEO atau direktur umum ya. Terus di bawahnya ini juga ada beberapa bawahan ya, jajaran gitu yang mempunyai job desk-nya masing-masing gitu. Terus tiga ini kebutuhan sumber daya manusia. Setelah struktur organisasi ya, ini dibuat menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut gitu. Walaupun ada beberapa pekerjaan yang seiring berjalannya waktu pasti bisa digantikan oleh AI atau mesin ya. Tapi ada beberapa juga yang job desk-nya tuh nggak bisa digantikan dengan mesin. Sampai saat ini kalau dibandingkan dengan mesin, manusia lebih dibutuhkan gitu. Contohnya customer service. Customer service ini butuh skill untuk konsultasi personal gitu. Kedua, sales. Nah, kalau di sales ini butuh adanya negosiasi, kreativitas gitu. Terus strategi bisnis gitu. Dari dalam strategi ini perlu adanya manusia yang harus mengambil suatu keputusan gitu. Sama critical thinking juga nggak kalah penting gitu. Jadi kebutuhan sumber daya manusia ini juga penting. Next, ini kita masuk ke aspek financial. Pertama, perhitungan kebutuhan biaya investasi awal ya. Kedua ini perhitungan biaya tiap tahun gitu. Jadi dalam menjalankan suatu bisnis tentunya terdapat biaya yang harus dikeluarkan perusahaan gitu. Jadi kita harus memperhitungkan gitu. Ketiga, estimasi penjualan dan pendapatan. Di sini ada targetnya ya. Target weekday ini 10%, weekend 15%, high season 20%, terus ada estimasi jumlah pemesanan ya atau perharinya ya. Nah, penetapan target financial ini penting ya, terutama dalam dunia sales, karena target financial itu bikin arah dan yang bikin memberikan arah yang jelas dan konkret bagi tim sales ya atau tim penjualan, serta bisa membantu perusahaan juga gitu untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan. Terus ada proyeksi laba rugi ya. Jadi di sini ada 5 tahun, dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Jadi pada penyusunan proyeksi ini, selama 5 tahun terakhir terdapat beberapa asumsi yang digunakan gitu. Dan ini ada skenario-nya ya. Biasanya untuk biaya operasional,
operasional kantor, terus biaya administrasi, biaya perawatan, terus peralatan kantor, bangunan, sama jangan lupa untuk juga menyiapkan biaya tak terduga gitu, yang pastinya meningkat tiap tahun karena inflasi juga gitu. Jadi harus diperhatikan juga. Terakhir ini adalah uang kas. Arus kas gitu. Oke. Oke, teman-teman, sekian presentasi saya hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, terima kasih Mbak Maria. Bagus sekali presentasinya ya. Coba kembali ke slide pertama, Mbak. Yang pertama, slide pertama dulu. Nah, terima kasih. Nah, ini dulu Mbak ya. Jadi Mbak Maria pada malam hari ini mempresentasikan jurnal ya, studi kelayakan bisnis online travel agent ya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman yang ingin berbisnis travel, nah ini bisa melihat jurnal ini ya, gimana sih cara membuat analisis kelayakan bisnis atau studi kelayakan bisnisnya ya dari travel ini ya. Nah, bisa teman-teman bisa lihat di jurnal ya. Oke, lanjut yang kedua, slide kedua. Nah, ini mah latar belakang ya, ini pendahuluan ya. Oke, yang berikutnya Mbak. Nah, ini ya, ini keunggulan layanan online travel agent ya, menurut responden. Nah, ini ya, dinilai ini dari survei ini ya, cepat, praktis, penawaran terbaik, akses informasi luas, mudah bandingkan produk ya, lainnya tidak tahu atau tidak jawab. Ini adalah survei ya, hasil survei ya. Ini ya, survei dari beberapa responden. Nah, ini ya. Oke, next slide berikutnya. Nah, dalam analisis kelayakan bisnis ini ya, terkait dengan travel, nah ini menggunakan 5 aspek analisis kelayakan bisnis atau studi kelayakan bisnis. Yang pertama aspek hukum, aspek pasar, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, dan aspek finansial. Nah, ini ya. Nah, terkait dengan aspek analisis kelayakan bisnis ya, teman-teman, saya minta untuk persiapan nanti ya, ujian akhir semester. Nanti saya minta teman-teman menganalisis rencana bisnis teman-teman masing-masing. Misalnya Mbak Maria nih, pengen bisnis kafe. Nah, coba dianalisis dari 5 aspek. Nanti saya minta menganalisis dari minimal 5 aspek. 6 aspek boleh, 7 aspek boleh ya, tapi minimal 5 aspek ya. Nanti kira-kira bisnis yang akan dijalankan ya, itu layak atau tidak sih untuk dikembangkan ataupun dijalankan. Nah, itu ya teman-teman ya, persiapkan dari sekarang, kira-kira nanti bisnisku apa ya? Nah, gitu. Aku ingin mengembangkan ataupun membuat bisnis apa. Nah, mulai sekarang ya teman-teman mulai dipikirkan ya. Ditulis ya kalau punya pemikiran itu ataupun ide itu ditulis ya. Pertama, ingin bisnis kafe, ya, misalnya ya. Kedua, ingin jual beli pakaian jadi gitu. Ataupun yang ketiga, ingin mendirikan salon ataupun salon-salon kecantikan ya gitu ya. Kemudian yang keempat misalnya ya, ingin mendirikan potong rambut gitu ya. Ya, potong rambut. Ya, misalnya kalau potong rambut pria atau wanita gitu, misalnya pria ya misalnya ya. Nah, tidak harus kita ahli ya, ahli motong rambut. Kalau kita punya modal, kita bisa sewa ya. Sewa tenaga ya yang memiliki keahlian tersebut. Nah, gitu ya. Ataupun kita ingin mendirikan toko kue. Nah, gitu ya. Misalnya kita tidak bisa masak, tapi kita punya modal, nah bisa juga ya kita nanti mencari tenaga ahlinya ya, yang bisa buat kue atau chef ya, misalnya rumah makan ya, gitu. Kita ingin bisnis rumah makan. Nah, coba nanti teman-teman dituangkan idenya, ditulis ya teman-teman kalau punya ide ya gitu. Nanti kira-kira yang cocok yang mana ya. Nah, coba teman-teman pikirkan ya yang sesuai dengan
minat teman-teman tuh apa gitu ya. Nah, nanti di analisis dari beberapa aspek, saya minta nanti minimal 5 aspek ya untuk ujian akhir semester ya. Nanti dibuat proposalnya ya, proposal analisis kelayakan bisnis. Nah, gitu ya. Bayangkan ataupun teman-teman berandai-andai seandainya aku punya ide bisnis nih ya. Nah, nanti ide bisnis itu coba aku tawarkan ke investor gitu ya. Nah, kira-kira nanti seperti apa sih cara membuatnya ya, proposal analisis kelayakan bisnis, kemudian teman-teman nanti membuat PowerPoint-nya dan belajar untuk mempresentasikan dari rencana bisnis teman-teman. Nah, gitu ya. Nanti seolah-olah teman-teman itu berbicara itu di depan investor. Ini loh bisnis yang akan saya kembangkan, yang akan saya jalankan. Nah, ini kesimpulannya, outputnya ini bisnis saya itu layak untuk dikembangkan, gitu ya. Dari beberapa aspek yang sudah saya analisis, ya aspeknya aspek hukum, pasar, teknis dan teknologi, manajemen dan finansial. Nah, nanti teman-teman coba untuk menjelaskan ya dengan cara presentasi ya, direkam ya nanti presentasinya ya, gitu ya. Jadi saya mau tuh semua mahasiswa saya itu mampu ya, memiliki kemampuan untuk mempresentasikan bisnisnya, mempromosikan bisnisnya ya. Nah, sebaik-baik bisnis atau sehebat-hebatnya bisnis, jika kurang promosi, promosinya itu kurang, marketingnya itu tidak bagus, bisnis tersebut akan gulung tikar ya teman-teman ya. Kalau kurang promosi, apalagi di era digital seperti ini ya, sangat penting sekali ya kemampuan promosi, marketing teman-teman. Nah, itu ya. Nah, dengan berlatih membuat PowerPoint, membuat proposal, ya, berbicara ya di depan teman-teman ataupun seperti saat ini teman-teman ya presentasi. Nah, itu akan melatih kemampuan teman-teman ya untuk mempromosikan produk teman-teman nanti jika teman-teman terjun ke dunia bisnis ya. Memelatih keberanian juga ya untuk berbicara di depan umum. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, bagus sekali ini presentasi Mbak Maria. Minggu lalu juga bagus dari kelompok satu dan kelompoknya Mbak Ruby, ya Mbak Ruby sendiri ya. Nggak, nggak ada kelompoknya sendiri, ya itu bagus ya. Dan saya berharap untuk minggu depan, nah itu juga mempresentasikan dengan baik ya dari jurnal analisis kelayakan bisnis. Dengan begitu teman-teman akan bertambah ilmunya ya, gitu ya. Jadi dengan berlatih, sering mendengarkan, belajar, insya Allah teman-teman nanti akan memiliki ilmu, memiliki bekal yang kuat nanti ya, yang mana teman-teman nanti perlukan pada saat lulus ya, teman-teman bisa bersaing lah gitu ya, karena memiliki ilmu yang cukup. Nah, itu harapan saya ya. Nah, dari bisnis travel ini ya, dari jurnalnya, kita kembali ke jurnal ini, ada 5 aspek di sini ya. Hukum, pasar, teknis dan teknologi, manajemen, dan finansial. Oke, sebelum saya lanjutkan terkait rencana ujian akhir semester, ada yang ditanyakan? Sudah memiliki gambaran kan ya teman-teman, karena sudah membuat ini ya analisis dari beberapa jurnal ya, dan teman-teman UTS-nya juga berlatih untuk menganalisis dari jurnal. Nah, ya saya kira teman-teman sudah sanggup lah ataupun bisa ya membuat analisis kelayakan bisnis nanti ya dari rencana usaha teman-teman ya. Ada pertanyaan terkait rencana ujian akhir semester? Ini saya kasih tahu jauh-jauh hari agar teman-teman persiapan ya. Oke, udah jelas? Oke ya. Oke, next Mbak Maria di slide berikutnya. Nah, untuk slide yang berikutnya ini aspek hukum. Nah, ini ya. Jadi, pada agen travel ini ya, dari segi hukum, nah ini tuh dia tuh menilai ya dari segi legalitasnya, perizinannya. Nah, ini ya, perizinannya seperti apa? Apakah sudah ada perizinannya atau belum? Gitu ya. Kemudian dari bisa juga dari hal lain misalnya ya,
terkait dengan lokasi atau tempat. Nah, tempat dia mendirikan usaha tersebut. Nah, itu ya. Itu kepemilikannya milik sendiri ataupun sewa. Nah, ini harus jelas ya. Ya. Kalau milik sendiri tentunya kan ada sertifikat ya teman-teman. Kalau didirikan bangunan di atasnya tentunya juga ada IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, itu ya teman. Kalau sewa, nah sewaan, nah itu perjanjian kontraknya atau sewanya itu juga harus jelas ya. Sewanya itu berapa tahun. Nah, gitu ya. Setahun, 2 tahun, nah setahun nanti berapa gitu. Sewanya itu harus jelas ya, teman-teman. Nah, ya. Dan sebagainya ini yang keempat ini juga adalah menganalisis jaminan yang dapat disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan dana pinjaman. Nah, ini juga ya terkait dengan aspek hukum menganalisis jaminan. Nah, di situ biasanya kalau kita ingin meminjam misalnya di bank, nah tentunya juga di situ ada perjanjiannya gitu ataupun ada bukti-bukti yang terkait ya teman-teman ya terkait simpan pinjam ya peminjaman. Nah, itu terkait dengan aspek hukum. Nah, perlindungannya bagaimana? Di situ biasanya ada asuransinya. Nah, itu ya. Itu teman-teman harus juga disiapkan ya terkait dengan aspek-aspek hukum. Nah, jadi ada perlindungan hukum ya gitu jika terjadi apa-apa. Nah, jangan lupa juga nanti terkait dengan asuransi ya karena travel ya teman-teman ya. Diasuransikan enggak sih gitu ya penumpangnya. Nah, gitu ya pada saat membayar tiket itu sudah termasuk asuransi enggak sih? Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Oke, next, Mbak, slide berikutnya. Nah, ini next saja lanjut ya. Langsung yang ke aspek kedua, aspek pasar. Nah, ini ya. Nah, ini aspek pasar ini ya. Jadi pada saat uh, menentukan usaha itu, travel tersebut. Nah, kita perlu juga ya survei pasar. Kira-kira pesaingnya itu banyak nggak sih travel? Nah, gitu ya. Nah, kita juga perlu melihat nih, misalnya kita nanti travelnya itu antara provinsi atau travelnya sampai ke luar negeri juga. Nah, gitu ya. Oke, Mbak Maria, travelnya ini perjalanannya hanya antar provinsi di Indonesia atau sampai ke luar negeri nih perjalanannya? Eh, Keluar negeri sih, Bu. Sampai ke luar negeri juga ya. Nah, ini ya. Jadi nanti juga perlu dibuat survei ya. Nah, bagaimana ini kira-kira pelanggannya ataupun konsumennya minat untuk keluar negeri itu banyak nggak sih? Nah, kira-kira nanti negara tujuannya mana sih yang banyak diminati itu perlu juga uh, kita melihat ya kebutuhan ataupun keinginan konsumen ya. Misalnya, oh ternyata banyak loh yang ingin pergi ke luar negeri itu mayoritas tuh ke Mesir ataupun ke Mekah, ke Madinah gitu. Mereka tuh sekalian umroh. Nah, kita lihat juga ya dari kondisi pasar ataupun keinginan konsumen kita. Nah, mayoritas itu kalau keluar negeri itu pengen kemana sih rata-rata nih? Itu kita tahu dari mana? Dari survei, dari data-data gitu ya. Data-data bisa juga misalnya kalau kita izin kita minta data ke bandara misalnya ya. Kira-kira maskapai biasanya itu penumpang kalau keluar negeri itu kemana sih tujuannya? Nah, itu bisa kita minta data tentunya dengan bersurat resmi ya gitu biar datanya kita bisa peroleh. Nah, tujuannya untuk apa gitu? Tujuannya untuk penelitian. Nah, bersurat resmi minta data kira-kira penumpang itu kalau keluar negeri mayoritas kemana sih? Nah, gitu ya. Kita dengan survei ya, survei pasar bisa dengan lakukan seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui oh mayoritas itu ternyata misalnya 70% itu mereka tuh pergi ke Mesir. Nah, itu. Nah, biasanya trennya itu di bulan apa sih gitu penumpang itu ataupun calon penumpang itu berkunjung ke Mesir. Biasanya sih saat-saat liburan sekolah, bulan Juli gitu, bulan Juni misalnya. Nah, ataupun liburan akhir tahun. Nah, biasanya tuh mereka banyak tuh yang keluar negeri. Nah, tujuannya kemana saja? Berapa persen yang ke Mesir? Berapa persen yang ke Malaysia, ke Singapura misalnya contoh. Nah, itu kita dengan lakukan dengan survei. Nah, gitu ya. Oke, next. Yang kedua, Mbak, aspek yang kedua. Ketiga, maaf.
Ya, aspek ketiga. Nah, ini aspek teknis dan teknologi. Nah, ini ya. Ini yang pertama tujuannya itu menganalisis kelayakan lokasi untuk menjalankan bisnis. Ini juga seperti kemarin presentasinya Mbak Ruby ya. Nah, kita perlu juga menganalisis ya lokasi yang tepat untuk menjalankan bisnis itu di mana. Nah, gitu ya. Kita dengan metode ada 3 metode kemarin ya, teman-teman. Kalau lupa nanti bisa putar lagi video rekamannya. Nah, gitu ya. Nah, ada 3 metode kemarin ya. Nah, kemudian setelah itu kita menganalisis besarnya skala produksi untuk mencapai tingkatan skala ekonomis. Nah, kemudian yang ketiga menganalisis kriteria pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi untuk menjalankan proses produksi. Nah, ini terlalu luas mungkin ya, kurang menjurus ke arah ini ya, travelnya ya ini ya. Ini maksudnya ini ya, menganalisisnya dia. Maksudnya di sini peralatan mesin dan teknologi untuk menjalankan proses produksi. Ini bisa juga kita menggunakan misalnya ya online gitu ya misalnya ya, ataupun media sosial ini bisa juga ya. Cara promosinya nah, menggunakan apa sih? Menggunakan media sosial, Instagram misalnya ya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa asumsikan ya, kita menggunakan apa sih misalnya kalau antar provinsi itu menggunakan bus gitu ya, ataupun mobil apa, nah gitu ya misalnya. Nah ini bisa juga ya, misalnya kalau kita ke luar negeri menggunakan pesawat apa sih, Garuda, Lion Air, ataupun pesawat yang lainnya, nah gitu ya. Ini juga ya bisa kita asumsikan seperti itu. Jadi kalau ini terlalu luas sih, saya pikir ya, yang membuat jurnal ini harusnya lebih spesifik ya, mengarah ke judulnya tadi ya. Dia kan membuat analisis kelayakan bisnis dari travel ya. Jadi kalau lebih spesifik ke travel mungkin akan lebih mengena ya. Ini pemilihan mesin, peralatan, dan teknologi untuk menjalankan proses produksi ini ya. Nah, ini ya. Kemudian yang keempat, menganalisis layout bangunan dan fasilitas lain. Nah, ini bisa juga layout, tapi saya kira kalau travel itu kantornya tidak terlalu rumit mungkin ya. Paling cuman uh, kantor, ruangan administrasi, menerima konsumen yang atau customer service ya, menanyakan perjalanannya ke misalnya ke Mesir tadi ya, ataupun ke Singapura itu seperti apa biaya tiketnya. Nah, itu juga sekarang sudah banyak media online, saya kira tidak harus datang ya konsumennya ke kantor gitu ya. Jadi bisa via online ya komunikasi. Kalau ingin bertanya konsumennya juga bisa via online ya, WA. Sekarang udah banyak media yang nggak harus datang langsung gitu. Lebih praktis ya gitu ya. Nah, mungkin ini area parkir kendaraannya mungkin ya gitu ya, garasinya mungkin ya, ini ya layout bangunannya maksudnya ya, dari garasinya mungkin dari bisnya ya, bis untuk pariwisata, kemudian bis untuk travel yang untuk 10 orang misalnya ya, atau 20 orang kapasitasnya, nah itu mungkin dibuat layout-layout khusus mungkin ya ini ya. Kemudian menganalisis teknologi yang akan digunakan, nah ini juga biasanya kalau travel itu ya hanya terkait itu sih ya, uh, tiket online kayak gitu ya, komunikasi online. Saya rasa hanya seperti itu aja ya teknologi yang digunakan ya, jadi tidak memerlukan teknologi yang khusus ya kalau itu ya. Di pemesanan tiket bisa via online, info-info bisa via medsos. Saya kira hanya seputar itu ya kalau terkait dengan teknologinya ya. Oke, next nomor 4, aspek 4. Ya, yang next, Mbak. Oke. Nah, ini manajemen. Nah, ini ya. Manajemen bisnis online travel. Nah, ini ada struktur organisasi. Ini kalau bisnisnya itu sudah besar ya. Jadi diperlukan struktur organisasi yang di sini ada CEO, supervisor, IT, back office, HRD. Nah, ini mungkin agennya sudah besar ya, dia travel ya. Biro travel dan umroh mungkin ya, karena sudah luas, sudah besar ya bisnisnya, sehingga perlu dibuat struktur organisasi. Nah, ini ada di sini sudah lengkap di sini ya.
Kemudian sumber daya manusia SDM-nya, kira-kira nanti yang menduduki supervisor itu siapa, dan nanti spesifikasinya itu lulusan apa ya, gitu ya. Misalnya S1, S1-nya apa? S1 manajemen misalnya contoh gitu ya. Ataupun S1 ilmu komunikasi. Nah, itu ditetapkan ya sumber daya manusianya. Kemudian IT, ya IT ya jelas ya itu lulusan misalnya sarjana komputer atau ilmu informasi, nah gitu ya. Kemudian back office, HRD dan sebagainya ini nanti ditetapkan ya SDM-nya jumlahnya berapa, kemudian spesifikasi pendidikannya itu apa, nah itu ya. Nah selain ini juga perlu ada SOP ya, SOP-nya seperti apa gitu ya. Jika ingin maksudnya pada saat akan berangkat, nah SOP-nya seperti apa? Misalnya driver ya, SOP driver ya, untuk menjaga keamanannya ataupun keselamatan penumpang. Nah, SOP driver ya, sebelum menjalankan kendaraan itu apa? Misalnya yang pertama ya, cek kondisi kendaraan ya, cek BBM, nah cek remnya belum apa atau tidak. Nah, gitu itu penting ya teman-teman ya. Kemarin kan ada barusan kejadian ya sampai puluhan itu yang meninggal ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Nah, itu penting sekali ya untuk keselamatan pasien ya. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh driver sebelum menjalankan kendaraan. Nah, itu dibuat SOP-nya. Kemudian misalnya SOP jika kendaraan tiba-tiba macet di jalan, SOP-nya seperti apa? Apakah menelepon cabang terdekat kemudian untuk dikirimkan kendaraan pengganti ya. Nah, kemudian dibuat kompensasi kepada penumpang ya, dikembalikan sekian persen ataupun diberikan minuman ataupun makanan ya sambil menunggu kendaraan pengganti datang dan sebagainya, itu dibuat SOP ya, standar operasional prosedur gitu ya. Jadi travel itu menjadi travel istilahnya yang profesional ya. Jadi konsumen itu percaya ya, percaya bahwa dengan menggunakan agen travel tersebut, nah itu keselamatannya ya, keselamatan, kenyamanan penumpang itu benar-benar terjamin. Nah, gitu ya, karena manajemennya sudah bagus. Nah, gitu ya. Sudah ada SOP-nya ya, sudah standar gitu dari cabang travel satu ya A, cabang travel B ataupun C itu sama, standarnya sama. Nah, itu dibuat standarisasi ya dengan membuat SOP gitu ya, sudah disepakati bersama. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, next yang kelima. Nah, ini aspek finansial. Nah, ini ya. Ini sebelum kita masuk ya ke bisnis. Nah, kita juga perlu menganalisis aspek finansial ya. Kira-kira kalau mendirikan travel itu butuh modal berapa sih? Nah, gitu ya. Nah, sebentar ya. Nah, kalau mendirikan travel, nah kira-kira nanti modalnya berapa dan apa saja yang harus disiapkan? Nah, kalau untuk kantor, nanti apa saja sih alat tulis kantor maupun mebelernya yang perlu disiapkan tuh apa saja? Kemudian komputernya, laptop ataupun printer. Nah, itu harus dianalisis juga, dihitung ya. Modal awalnya itu berapa ya? Untuk operasional nanti berapa? Untuk bayar gaji karyawannya atau SDM-nya nanti berapa? Nah, gitu ya. Dan nanti juga perlu diketahui ataupun dihitung, dianalisis ya. Kira-kira nanti pendapatan perharinya berapa? Nah, kita harus membuat target ya. Kalau kita ingin payback periodnya nanti kembali dalam waktu 5 tahun ya, atau break even point ya, gitu ya. Berapa sih pendapatan per hari yang harus diperoleh? Nah, setelah per hari nanti dikalikan lagi per bulan, kemudian per tahun. Nah, nanti dikalikan ya. Dikalikan nanti kira-kira dalam waktu 5 tahun, nanti sudah kembali modal belum sih? Nah, gitu ya. Itu nanti juga dihitung ya teman-teman ya. Nanti kita akan berhitung bagaimana cara menghitung payback period ya. Kira-kira modal yang dikeluarkan misalnya ya, untuk mendirikan travel itu 1 miliar misalnya contohnya ya. Nah, kira-kira nanti dalam waktu berapa tahun sih bisa kembali modal? Nah,
gitu ya. Kalau ingin kembali modal 5 tahun, per hari itu pendapatannya harus berapa? Nah, pendapatan bersih berapa ya? Kemudian per bulan berapa? Per tahun itu berapa pendapatannya? Sehingga nanti ketemulah dihitung payback periodnya itu 5 tahun. Nah, gitu ya. Jadi payback period itu dihitung ya, eh, jangan sampai aset-aset yang dimilikinya itu masa aktifnya atau masa berlakunya itu sudah habis ya. Misalnya ya kita memiliki mobil ya, beli mobil ya, travel nih contoh ya. Mobil itu kira-kira masa layak pakainya gitu ya, umur ekonomisnya itu kira-kira 10 tahun. Nah, jangan sampai payback periodnya nanti melebihi umur ekonomis dari asetnya gitu ya. Misalnya kembali modal ternyata 12 tahun gitu ya. Padahal ya, eh, layak ya, masa layak berlaku mobil tersebut itu cuma 10 tahun, ya rugi ya teman-teman ya. Nanti 2 tahunnya gimana? Kita harus beli baru. Nah, kita nombok yang gitu rugi. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai umur ekonomis ya ataupun masa aktif aset tersebut habis itu baru kembali modal nanti kita rugi ya. Misalnya aset-aset yang kita beli untuk modal itu misalnya kendaraan, beli bis ya tadi ya, bis untuk travel ataupun mobil untuk travel antar provinsi contohnya ya. Kita membeli mobil harganya misalnya 500 juta. Nah, masa aktif ataupun masa layak pakai ya, jangka waktunya itu mobil tersebut 10 tahun. Setelah 10 tahun itu mobil itu banyak kendala ya, olinya bocor lah, kampas remnya suka ngadet lah atau gimana ya, jalannya itu nggak lancar lah, pokoknya banyak masalah gitu. Jadi hanya 10 tahun lah ini ya masa apa ya produktifnya ini mesin ini mobil tersebut ya atau bis tersebut. Nah, jangan sampai kita memiliki usaha setelah dihitung itu ternyata kembali modalnya itu 12 tahun. Nah, nanti kita rugi ya. Sedangkan aset tersebut tuh dalam waktu 10 tahun itu sudah nggak layak, harus kita jual, kita lelang, kita beli baru. Nah, itu kita rugi ya. Namun kalau setelah dihitung ternyata payback period kembali modalnya itu 5 tahun atau 3 tahun. Nah, itu untung sekali ya karena ya masa berlaku atau masa layak pakai mobil atau bis tersebut itu 10 tahun. Jadi 3 tahun sudah kembali modal. Nah, kemudian 7 tahun berikutnya kita tinggal ngambil untung ya sambil kita nabung ya menyisihkan untuk membeli baru ya membeli nanti ya jika 10 tahun nanti asetnya sudah nggak layak pakai kita lelang kemudian kita bisa membeli baru kita sudah ada cadangan dana gitu ya itu teman-teman ya nanti kita akan belajar lagi ngitungnya di payback period di minggu depan mungkin ya teman-teman ya asik kan menarik ya teman-teman ya benar-benar belajar bisnis nih analisis kan bisnis oke. Next, oh sudah ya Mbak, 5 ya. Coba berikutnya. Nah ini ya laporan laba rugi ini ya, kita juga menghitung ini ya neraca ya teman-teman ya. Nah laporan laba rugi, kira-kira kita untung nggak sih gitu ya mendirikan travel tersebut. Nah gitu, kita mengetahuinya dari laporan keuangan ya gitu ya, dicatat ya. Nanti biaya operasionalnya berapa ya, kemudian pemasukannya berapa, nanti ketemulah ya untung rugi ya, kemudian biaya depresiasinya berapa, biaya penyusutan ya. Kalau kita memiliki mobil tadi, beli mobil tadi ya, ataupun beli bis ya untuk travel tadi ya, tentunya nilainya di tahun pertama dengan tahun kedua atau tahun ketiga tentunya beda ya. Nilainya tahun pertama misalnya 500 juta ya. Di tahun kedua sudah tidak 500 juta lagi teman-teman sudah turun ya nilainya. Nah, itu penyusutan depresiasi ya. Misalnya nilainya sudah menjadi 450 juta gitu ya. Jadi hilang ya 50 juta. Kalau kendaraan kan gitu ya penyusutannya ada penyusutannya ya nilainya. Misalnya kalau kita beli aja contohnya ya. Kita beli motor saja ya. Misalnya contoh harga 20 Honda misalnya contoh harga 25 juta. Nah, itu kita baru beli nih. Nah, sebulan lagi, nah, bulan depan kita jual, harganya kan sudah tidak ada 25 juta lagi ya. Gitu. Yang beli juga nggak mau. Orang sudah kamu pakai sebulan gitu ya. Masa harganya tetap baru seperti kamu beli 25 juta yang enggak lah gitu. Coba
ini kalau kamu jual saya beli 20 juta ya. Nah, itu ada biaya depresiasi penyusutan. Nanti dihitung di sini ya, di laporan raca ataupun laporan laba rugi nanti di situ muncul ya. Jadi misalnya asetnya bisnya 10 ya. Kemudian mobilnya EPV misalnya, mobil EVP-nya ada 15. Nah, harganya, harga jualnya berapa, kemudian penyusutannya itu berapa, nanti ada hitungannya juga teman-teman, kita belajar juga nanti ya. Penyusutannya sekian persen, 5% per tahun, nanti 2 tahun, 3 tahun nilai penyusutannya berapa, tinggal mengalihkan. Nah, jadi sampai di tahun, sampai masa layak pakainya itu habis, nah itu nilainya sudah tidak seperti nilai pertama beli lagi ya teman-teman ya, sudah murah ya, karena sudah banyak error, banyak kendala, banyak rusak, rewel lah, sering mogok. Nah itu ya kita lelang saja, bikin ribet. Nah itu kita lelang saja, kita beli baru. Nah itu nanti ada hitungannya juga ya, menghitung penyusutan atau depresiasi ya kendaraan ataupun aset-aset. Nah itu teman-teman nanti kita akan belajar ya minggu depan mungkin ya. Nah, setelah itu nanti kita tentukan ya, dari aspek finansial kita bisa menentukan ya, kira-kira untung atau rugi, payback period atau kembali modalnya itu cepat atau tidak ya. Dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, nah sebelum masa aktif ataupun masa layak pakai aset kita habis, nah kita nanti untungnya berapa sih? Nah, setelah itu nanti kita membuat kesimpulan ya. Kalau ternyata untung ya, bagus ini prospeknya, ternyata untung kembali modalnya ternyata cepat loh. Dalam waktu 3 tahun itu sudah kembali modal. Ya. Di tahun keempat dan berikutnya sudah mendapatkan keuntungan. Nah, itu nanti dibuatlah kesimpulan bahwa usaha tersebut layak untuk dijalankan ya. Dari beberapa perhitungan dari aspek finansial, dari NPV, IRR, diskon, payback period, dan sebagainya. Ini masih banyak lagi, tapi ini di jurnal cuma 3. Ya, menghitung cuma 3 ini ya. Nanti ada banyak perhitungannya ya. Nah, nanti kalau untung ya, tentunya bisnis tersebut layak untuk dijalankan. Namun kalau hasilnya nanti minus, nah itu tentunya bisnis tersebut tidak layak dijalankan, atau nanti setelah dihitung ketemunya ternyata titik impas ya, tidak untung juga tidak rugi. Nah, itu. Nah, ini terserah owner ya, pemilik ya, mau dilanjutkan usaha tersebut atau tidak. Nah, gitu ya. Kalau dilanjutkan juga nggak dapat apa-apa, kalau enggak ya mendingan aman ya, aman nggak dijalankan saja daripada tetap dijalankan namun hanya kembali modal saja nggak dapat untung, capeknya aja. Nah itu ya, saran saya lebih baik ya nggak usah dijalankan ya, kalau cuman impas aja gitu ya, tidak untung tidak rugi. Nah itu kan namanya usaha, kita juga pingin dapat untung ya teman-teman ya. Nah itu perlu dipertimbangkan lagi ya. Oke, ini ada 5 aspek dari analisis kelayakan bisnis yang agent travel tadi ya. Oke Mbak, berikutnya masih ada nggak di slide berikutnya? Oh, udah selesai ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Maria. Bagus sekali ini ya presentasinya ya. Malam hari ini kita mendapatkan ilmu baru tentang analisis kelayakan bisnis travel ya teman-teman. Kalau ada yang berminat ya untuk usaha travel, bisa melihat dari jurnal yang dipresentasikan oleh Mbak Maria. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan? Ya, ada masukan lagi? Iya Bu, udah Bu. Mbak Maria udah cukup ataupun ada yang disampaikan? Udah cukup jelas Bu, sangat jelas. Oh ya, oke, terima kasih. Kemudian Mbak Tamara, ada yang ditanyakan? Mbak Wulan, saya tanya satu-satu nih, soalnya kalau nggak ditanya kadang-kadang nggak tanya. Mbak Pelangi, ada yang ditanyakan? Mbak Anissa, ini rahasia nih. Mbak Anissa, ada yang ditanyakan atau kepencet ini? Oh enggak ya. Mbak Nikmatul, Mbak Laila, Mbak Inaya, saya sebut satu-satu, Mbak Jo, Mbak Pelangi, Mbak Ruby, apa kabar Mbak Ruby? Sehat? Alhamdulillah Ibu. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Amin. Oke, ada yang ditanyakan Mbak Ruby? Tidak Ibu, untuk saat ini. Makasih Ibu.
Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih teman-teman kalau sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan. Nanti insya Allah ya akan saya share juga rekamannya untuk belajar ya teman-teman.